Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Alfazara Rahma. Saya mahasiswa Psikologi Islam Universitas Islam Tribakti. Hari ini akan menjelaskan materi seputar trauma dan dampaknya pada perkembangan otak. Jadi, trauma pada masa anak-anak merupakan pengalaman yang dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan otak. Trauma seringkali mengaktifasi sistem saraf simpatik secara berlebihan, yang kemudian mempengaruhi struktur otak dan fungsi otak, termasuk korteks prefrontal, amigdala, dan hipokampus. Hal ini dapat menyebabkan gangguan dalam regulasi emosi, memori, dan kemampuan adaptasi sosial. Pada tahap tumbuh kembang anak, perhatian yang khusus terhadap kebutuhan fisik dan psikologis itu menjadi penting, terutama untuk mendukung perkembangan otak pada anak. Berbagai faktor eksternal seperti lingkungan yang tidak kondusif dan trauma dapat menimbulkan stres pada anak, yang mana stres yang tidak kelola ini tadi dapat berdampak negatif pada perkembangan otak, baik dalam aspek kognitif, emosional, dan sosial. Jadi dampak pertama yang akan kita bahas adalah trauma yang mempengaruhi area pada amigdala. Jadi amigdala adalah pusat pengaturan emosi, terutama rasa takut dan respon terhadap ancaman, yang mana trauma dapat menyebabkan amigdala ini menjadi terlalu aktif, sehingga korban terus-menerus merasa cemas atau berada dalam keadaan siaga tinggi meskipun tidak ada ancaman yang nyata. Jadi dampak pertama yang akan kita bahas adalah trauma yang mempengaruhi area pada amigdala. Jadi amigdala adalah pusat pengaturan emosi, terutama rasa takut dan respon terhadap ancaman, yang mana trauma dapat menyebabkan amigdala ini menjadi terlalu aktif, sehingga korban terus-menerus merasa cemas atau berada dalam keadaan siaga tinggi meskipun tidak ada ancaman yang nyata. Dampak trauma yang nomor 2 adalah korteks prefrontal, yang mana bagian otak ini bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan, pengendalian emosi, dan perencanaan. Trauma dapat mengganggu fungsi prefrontal ini, yang menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan, pengendalian emosi, dan regulasi. Kemudian yang nomor 3, dampak trauma terhadap hipokampus. Hipokampus berperan dalam memproses memori dan orientasi dalam ruang. Trauma kronis dapat memperkecil ukuran hipokampus, yang mana menyebabkan masalah dalam ingatan, kesulitan membedakan antara masa lalu dan masa kini, misalnya flashback dan rasa kehilangan arah. Nah, jika trauma ini terjadi pada anak-anak, dampaknya bisa lebih signifikan karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Ketika gangguan ini atau trauma ini terjadi pada anak-anak, akan menghasilkan gangguan perkembangan pada anak, yang mana anak-anak mungkin akan mengalami kesulitan memahami atau mengekspresikan emosi dengan sehat. Dengan demikian, trauma fisik dan psikologis memiliki dampak yang saling terkait, mempengaruhi struktur, fungsi, dan perilaku individu. Penanganan yang holistik melibatkan aspek medis, psikologis, dan sosial sangat penting dalam mendukung pemulihan dan perkembangan optimal pada otak. Pemahaman yang mendalam tentang trauma ini dapat menjadi perkembangan intervensi yang tepat, khususnya pada kelompok usia anak-anak yang berada dalam fase perkembangan otak. Demikian materi yang telah saya sampaikan tentang dampak trauma pada perkembangan otak. Kurang-kurangnya dari saya, apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah melihat video saya yang banyak perannya ini. Sekian dari saya undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.